Modul ajar yang kamu buat itu kamu paham? Insya Allah paham Bapak. Paham. Apa judulnya tadi? Judulnya Surat Al-Maun dan Menyayangi Anak Yatim. Anak yatim. Pendekatannya pakai pendekatan apa tadi? Pendekatan PBL, Problem Based Learning. Problem based Based learning. Learning. Oke. Apa ada istilah problem based learning, ada project based learning. Oke. Ya, Saya jelaskan apa itu PBL, apa itu PJBL. Silakan. kalau PBL itu Problem Based Learning, peserta didik diberikan permasalahan untuk diselesaikan sendiri. Untuk PJBL, pembelajaran yang berbasis project atau biasa disebut project based learning, siswa diberikan project untuk menyelesaikan pembelajaran tersebut. Seperti itu, Bapak. Oke. Ketika kamu melihat PBL atau PJBL, yang paling signifikan itu bedanya gimana? Yang paling signifikan kalau PBL itu mengangkat menyelesaikan masalah, Bapak. Kalau PJBL dari menyelesaikan proyek, membuat suatu produk. Membuat satu produk. Kalau modul ajarmu itu di PJBL kan bisa nggak kira-kira? Kalau di PJBL kan bisa, Bapak. Itu karena ada metode make match-nya, itu nanti dibuat proyek. Apa kira-kira proyeknya? Proyeknya itu make match, Bapak. Match, apa hasilnya? Hasilnya nanti pencocokan itu dari BEM Sukun beserta bacaan surat Al-Maun. Ya, teori-teori pembelajaran yang Anda ketahui apa aja kira-kira? Teori pembelajaran yang saya ketahui, yang pertama ada behavioristik, ada kognitivisme, ada konstruktivisme, ada humanisme. Itu saja, Bapak. Apa contohnya kira-kira? Coba Anda bilang ada beberapa hal itu. Contohnya untuk behavioristik, guru memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Contohnya untuk teori kognitivisme, yaitu guru menggunakan peta konsep atau mind mapping untuk membantu siswa mengorganisasikan informasi. Kemudian contoh untuk teori belajar konstruktivisme, contohnya belajar menggunakan basis PJBL. Apa itu kira-kira yang Anda ketahui tentang tiga hal itu? Kalau kognitif itu proses intelektual seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Kemudian psikomotorik adalah keterampilan fisik siswa. Dan yang terakhir afektif, yaitu melibatkan perasaan, sikap, emosi, nilai, dan motivasi. Yang terakhir yang saya sampaikan, ini penting Anda ketahui yang terkait dengan asesmen. Apa yang Anda ketahui tentang asesmen? Itu adalah evaluasi hasil belajar siswa, Bapak. Dari modul ajarmu apa asesmen yang kamu pakai? Saya pakai formatif dan sumatif, Bapak. Formatif dan sumatif, apa itu? Kalau formatif itu evaluasi selama proses pembelajaran tersebut masih berjalan, seperti guru mengamati atau mengobservasi kegiatan kelompok. Dan yang sumatif evaluasi yang dikerjakan setelah akhir pembelajaran, seperti ujian akhir semester, kemudian penilaian akhir semester, ujian nasional, seperti itu. Baik. Mbak Sheila, tadi materinya apa Mbak Sheila? Materinya surat Al-Maun dan menyayangi anak yatim, Bapak. Ya, kenapa Anda memilih surat Al-Maun? Urgensinya apa untuk diajarkan? Karena pesan moralnya sangat penting untuk diketahui peserta didik, Bapak. Pesan moralnya apa? Pesan moralnya mengingatkan kebaikan,
Kemudian menyayangi anak yatim, tidak boleh menghardik anak yatim. Terus apa lagi? Tidak boleh melalaikan sholat. Lalai sholat dalam Al-Maun itu Anda paham sebagai apa? Lalai sholat dalam Al-Maun seperti menunda-nunda sholat, malah mementingkan kegiatan yang lain, sholat di akhir waktu, itu termasuk melalaikan sholat. Oh. Nah, kalau konteksnya ayat sebelum menyatakan lalai, celakalah orang-orang yang sholat itu Anda pahami sebagai apa? Lalai sholat. Celakalah orang-orang yang sholat, dia orang yang termasuk menghardik anak yatim. Oke. Yang lalai itu kadang ya sholatnya mikirkan jemuran gitu loh. Sholatnya mikirkan sendal atau sepatu ya. Okay. Nanti diambil orang enggak itu. Jadi lalai dalam sholatnya. Oke Mbak, Anda tadi tujuan pembelajarannya sudah memakai ABCD ya? Insya Allah sudah, Pak. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya sampai C berapa? Sampai C4. Oke. Soalnya sudah dibikin hot? Sudah. Sudah. Baik, untuk kompetensi profesional itu saja. Selanjutnya tema proyek kelima. Anda ambil tema apa Mbak? Tema saya bangun jiwa dan raga. Oh, langkah-langkahnya ada berapa? Langkah-langkahnya ada 5, Bapak. Apa saja? Sebutkan. Yang pertama, eksplorasi konsep, yaitu pengenalan. Yang kedua, kontekstualisasi, menggali permasalahan. Yang ketiga, aksi nyata, yaitu merancang peran. Yang keempat, refleksi, melihat kembali proses yang telah terjadi. Yang terakhir, tindak lanjut. Itu, Pak. Terus outputnya apa dari proyek kelima itu? Outputnya, peserta didik membuat poster yang berisi tentang bahayanya penyakit diabetes karena minuman kemasan. Membuat dari aplikasi Canva. Oke, anak-anak usia berapa itu? Kelas berapa itu? Kelas 5, Bapak. Dari Canva. Kelas 5. Itu rasional? Sudah, Pak. Karena anak-anak zaman sekarang tidak asing dengan teknologi. Iya. Itu untuk Canva oke lah, tapi sekolah menyediakan fasilitas komputer tidak itu untuk belajar? Bisa membuatnya pakai tablet, Bapak. Kalau tablet di sekolahan itu ada bantuan dari pemerintah, bisa menggunakan tablet. Oke. Baik, itu untuk P5 PPRA. Selanjutnya judul PTK Anda, Mbak. PTK saya peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam, budi pekerti, tema surat Al-Maun dan menyayangi anak yatim dengan model pembelajaran problem based learning, metode cooperative learning. Metodenya tadi medianya apa? Medianya? Ya. Medianya video pembelajaran. Oke. Baik. Untuk tujuan, untuk rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya itu adalah bagaimanakah penerapan model PBL metode cooperative learning. Yang kedua, apakah penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuannya juga seperti itu ya, selaras ya? Iya. Selanjutnya ngaji dulu Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul adzim. Majriha tadi bacaan apa Mbak? Majriha imalah Bapak. La ta'manna bacaan apa? La ta'manuna ismam. Inna bacaan apa? Inna Inna gunah.
Oke. Terakhir Anda tuliskan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Ya.